nggak benerin berdiri, enakan begini. Oke, seperti biasa, kali ini ASKI atau Asosiasi Kopi Indonesia akan mengadakan talk show cerita kopi dengan topik kiat memulai bisnis kopi. Mungkin kepada pengunjung Mall of Indonesia bisa ikut menyaksikan, karena juga akan ada 3 penanya akan mendapatkan berupa goodie bag dari kita. Berapa? 10. Oh, 10. Sponsornya dari Bapak. Oke, seperti biasa kalau saya yang duduk di sini nggak afdol rasanya kalau tidak ada pantun. Ya, sebelum memperkenalkan diri. Boleh ya, nanti dibantu cakep. Cakepnya cukup sekali aja, jangan banyak-banyak. Ngopi tiang hadir timoy. Sampai sini minum kopi. Hadirin yang gemoy, mari kita mulai cerita kopi. Tepuk tangan dulu dong, ini nggak ada yang mau tepuk tangan. Ada 3.000 pengunjung di sini lebih ya. Dan salam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pengunjung semuanya. Selamat malam juga kepada narasumber kita pada malam hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tapi kalau udah cinta boleh disayang-sayang. Oke, saya Exos Brandais selaku moderator pada malam hari ini yang akan memandu acara, yaitu talk show cerita kopi dengan topik kiat memulai bisnis kopi. Dan malam hari ini saya tidak sendirian, ya. Saya juga nggak capek-capek manggil narasumber karena udah duduk di sini sendiri. Langsung saja saya perkenalkan, di samping kanan saya yang paling cantik siapa lagi di antara kita berempat ya. Ada Mbak Susan Irma Ranti selaku founder Northsider Coffee Roaster. Selamat malam Mbak. Waduh, malu banget gak sih? Kasih. Kemudian ada Pak Nurman Suryawan selaku founder Cinona Kopi Bengkulu. Selamat malam Om. Jauh banget nih Om dari Bengkulu Om. Siap. Ini kesininya pakai pesawat atau pakai burung Om? Karena kopi kita hanya pakai pendiri jadi langsung jalan darat. Oke siap. Kemudian yang paling banyak sana, yang paling hitam-hitam sendiri bajunya. Oh enggak, kita bertiga berhitam ya. Oh iya. Ada Mas Ngaji selaku owner 77 Coffee Roastery dan juga selaku dosen manajemen bisnis. Selamat malam Mas. Tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa banget. Ini ada 5.000 bertambah lagi nih Mas. Oke. Oh dari Flores ya Mbak? Yang mana yang dari Flores? Oh dari Flores. Nanti kalau saya main ke sana boleh presentasi pesawatnya. Oke. Tapi kita pada malam hari ini sekali lagi kiat memulai bisnis kopi. Bahwasanya kalau kita berbicara bisnis kopi berarti itu memiliki peluang bisnis dari hulu ke hilir. Nah tapi yang ingin membuat saya penasaran itu adalah apa sih yang latar belakangi Mbak sama Mas dan Omnya ini dalam mendirikan bisnis kopi yang sedang digeluti saat ini? Itu bisa Mbak Ranti dulu, boleh silakan. Ladies first. Oh gitu. Silakan Mbak. Oke, yang melatar belakangi Mbak dalam mendirikan bisnis kopi itu Northsider Coffee Roaster. Oke. Volume. Oke. Aman? Kurang keras. Ya. Apa perlu ditelan? Saya Ranti. Emang lembut sih. Saya owner dan awal saya bisnis kopi itu Awal mula bisnis kopi dari kopi
dari hobi kopi. Hobinya itu hobi minum atau hobi warna wanginya? Oh, oke. Usia berapa? Wah, itu berapa sih itu? Berapa? Oh iya. Jadi saya dari itu Udah lama ya, berarti konsep 2017. Kas, bebas buat juga mungkin. Oke, lanjut Mbak, silakan. spesial kopi itu sebenarnya dari tahun 2005 Oh, ya. Jadi sebenarnya pas lagi gue masuk ke spesial kopi ini gue banyak belajar dan lama-lama kok kayak excited gitu. Jadi banyak banget yang gue pelajari dari total roasting, ya ternyata bukan cuma kayak kopinya kopi hitam ya seperti itu. Jadi dari situ gue pelajarin dari total roasting, dari light roast, deep light, atau good roast kayak gitu kan cara ngambilnya juga beda-beda. Jadi dari situ gue pelajarin. Sampai sekarang juga gue masih belajar. Jadi di kopi ini seru banget sih. Jadi dari hobi gue jadi dari hobi jadi cuan. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Ranti. Luar biasa ya. Ya tapi intinya cuan ya Pak ya. Ya semuanya butuh cuan, betul nggak? Kalau nggak cuan nanti kita nggak cuan juga. Oke, mungkin tadi dari sisinya Mbak Ranti selaku bisnisnya itu roastery. Mungkin bisa roastery and supply kopi baru ya sekarang. oh baru Udah berjalan 3 tahun. oh 3 tahun. Jadi itu bukannya supply di kopi aja. Jadi udah mulai 3 tahun berjalan sampai sekarang. Udah mulai supply Wah luar biasa. Semoga bisnisnya terus jaya ya, meningkat yang banyak. Penting cuan betul sekali. Lanjut Om Lukman. Nah selaku dari Cimanga Kopi Bengkulu. Ini Om sendiri yang latar belakangi kok bisa sih ingin mendirikan Cimanga Kopi Bengkulu? Apakah ini selaku juga menjadi sebagai petani juga atau gimana? Awalnya saya itu keluarga ya. Jadi papa saya masuk Jakarta ini tahun 40 dan juga 40 di SMK Pasar Kaki. Terus turun ke sepupu saya sampai bikin bulan-bulannya, terus dari kampung seperti itu. Dia nggak mau lagi saya jadi petani, besok buat sendiri, gendong sendiri. Sampai ini punya coffee shop juga nggak? Oh. Kita bersyukur sampai saat ini karena kita punya semboyan kopi enak itu tidak harus mahal. Jadi kita sudah melakukan 2 tahun di Bengkulu, di Pahiyang. Itu kita kasih kopi free, mau dia 1 hari 7 kali, mau dia datang orang 7, orang 20, orang 40, nggak pernah bayar. Jadi itu bentuk dari kepedulian kita kepada pencinta kopi. Kopi enak, tidak harus mahal. Oke, berarti terbaiknya adalah kopi enak tidak harus mahal. Mungkin tadi Mbak Ranti adalah dari hobi jadi cuan. Kalau Om Lukman sendiri dari keluarga, berarti jadi turun-temurun ya Om? Ya kira-kira gitulah. Tapi yang jelas saya sampai ke sini karena ada Asosiasi Kopi Indonesia. Oke. Jadi saya makanya dengan Asosiasi Kopi Indonesia ini saya berharap para pengunjung, jadi pegawai-pegawai yang memang belum punya kopi shop, belum punya bisnis kopi, tidak suka kopi nggak apa-apa, asal jangan tidak suka duit kopi. Tidak suka duit kopi cuan. Nah, jadi silakan. Kamu nggak minum kopi boleh, nggak punya minum kopi boleh, ya kan? Nggak punya roastery kopi boleh, tapi cinta cuan kopi. Oke, buat pengunjung sini jangan segan-segan untuk investasi ke kopi. Sering beli kopi itu sudah investasi loh.
Nah, jadi pengunjung yang datang, yang tanya ke saya kasih free. Itu kopi 3 in 1. Jadi ada Arabica, Robusta, dan Liberica. Kopi Arabicanya saya masukin tuh yang harga 2 juta. Itu buat di sampel itu. Oh, Jadi oke. penanya yang nonton, nanya, oh ini apa? Langsung gua kasih tuh sampelnya. Mohon maaf, kalau ini kan 2 juta ya. Bisa nggak saya dapat mentahannya aja gitu? Boleh. Jadi saya itu memang lebih suka orang yang pengen belajar kopi. Karena kita kan support, apalagi di sini kan ada Musang Jaya ya, produsen mesin roasting kopi yang sudah sangat ternama, termasuk saya pemakainya. Saya pemakai Musang itu udah 9 tahun. Itu baru cuma ganti laher doang. 9 tahun saya punya ini, gantinya cuma laher, tapi ya kan kecil. Dan saya bilang, yang produk ini materialnya yes. Kira-kira gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Om Lukman. Ya, luar biasa. Sekarang saya mau beralih ke Mas Aji, selaku owner 77 Cafe Roastery. Yang menjadi latar belakang mendirikan bisnis 77 Cafe Roastery ini apa sih, Mas Aji? Tadi juga berdasarkan kopi sudah untuk pengurus sudah. Kalau saya memang agak ini, jadi berdasarkan apa yang ada di kepala, ada itu open bisnis tapi nggak open bisnis. Sudahlah, apa ya? Dan outsider, gimana oke juga ya udah deh, kita bikin bisnis. Berarti dari belajar jadi bisnis jadi cuan. Betul. Kalau Om Lukman dari keluarga jadi bisnis jadi cuan. Kalau Mbak nanti dari hobi bisnis cuan. Luar biasa. Beda-beda nih tiga narasumber kita. Tepuk tangan dong buat ketiga narasumber kita nih. Atau ada yang lain lagi, Mas? Tentu sedangkan beda, kemudian yang ini berbeda. Kalau yang diri sendiri, kalau saya berdasarkan partnership, jadi ternyata apa yang saya pelajari di kampus itu banyak yang nggak relate. Ketika di lapangan, apa ini? Untuk perjalanan apa ini? Berarti Nggak ada di sekolah ini. secara ibarat kata secara teori dengan praktek di lapangan beda ya. Jauh beda. Makanya saya sebagai orang yang berangkat dari akademis, saya tuh kayak tetap seperti itu ya, komunitas kopi, ASKI, saya mau belajar nih, saya punya partnership, punya investor, punya kerjasama, gimana sih saya bikin kopi, gimana sih bikin usaha kopi, ya alhamdulillah ya dengan link yang ada, dengan kesempatan yang ada, dengan pengetahuan yang ada, dengan pasti kalau dia melihat ya, kalau ngomong dia ya pasti yang kita makan itu dia dan setup. Kalau kita mau bikin usaha kopi atau bisnis kopi, iya atau niatnya nggak kuat, ya nggak jadi. Karena kalau misalnya kita kerja gitu di tempat ini, kita nggak suka bisa resign. Kalau usaha nggak bisa gitu bos. Mau sakit, mau keseleo, patah tulang, itu harus berjalan, harus tua. Buat tangan dulu, yang penting intinya adalah cuan. Ya. Tadi menyinggung dari Mbak Ranti tadi yang bilang bahwa saya spesial itu baru muncul tahun 2002. Betul ya? Tadi ya? Oke. Oh ya. Dan ternyata di tahun 2002 itu ternyata baru kita tuh yang kopi itu kan ada gelombang-gelombangnya ya, gelombang satu kopi. Nah ternyata di 2002 itu adalah dikenal dengan third wave coffee, dimana tuh artinya lah orang-orang tuh tidak hanya menikmati kopi sebagai pelepas dahaga aja, tapi juga dimana pada saat itu tuh kafein itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang gitu, dan tidak hanya dibutuhkan, dan itu juga menjelma sebagai gaya hidup yang ibarat kata kita sekarang aja ngopi itu udah jadi gaya hidup ya, anak-anak zaman now atau mungkin Gen Z udah nongkrong di mana ngopi, tapi yang bikin pertanyaan itu adalah ngajakinnya ngopi tapi yang dipesan es teh.
Itu jadi bahannya sampai sekarang ya. Nah, mengenai Turtle Coffee ini gitu ya, itu kan sudah sangat baik banget ya sekarang ya, karena penikmat kopi pun juga pengen tahu ini kopi dari mana asalnya, siapa petaninya, siapa apa ibaratnya prosesornya gitu kan. Dan berbicara lagi tentang topik kita yaitu memulai bisnis kopi. Yang namanya bisnis kopi itu kan berarti kan dari hulu ke hilir punya peluang semua ya. Mungkin bisa jadi kalau dari hulunya sendiri bisa seperti contohnya adalah menjadi pemasok blending atau mungkin kita bisa ekspor blending juga gitu kan. Kalau untuk di hilirnya mungkin bisa kayak Mbak Adi ini sebagai coffee roastery gitu kan, atau mungkin sebagai buka coffee shop juga bisa dari kopi, atau juga mungkin punya produk kemasan baik yang botolan kayak gini nih atau mungkin yang sudah di packaging gitu ya, itu adalah bisnis kopi, artinya luas gitu ya. Nah ini yang pengen saya tanyakan bahwasanya kan mungkin untuk Mbak Adi sendiri nih apa di hilirnya gitu ya, ada nggak sih tantangan yang Mbak hadapi selama membangun bisnis ini kira-kira di tengah-tengah era sosialisasi 5.0 ini? Di kopi roaster tantangannya satu itu cuma konsisten proses gitu. Tantangan kita itu di konsisten biji kopinya. Dan kita bersyukur banget di Northsider ini untuk konsistensi biji kopi, hasil roasting kopi itu konsisten sampai sekarang. Tangan dulu dong. Dan itu yang kita pelajarin dari awal kita buka bisnis kopi, dan banyak juga masukan dari teman-teman kopi, salah satunya itu untuk roasters kan banyak juga ya di Indonesia, di Jakarta. Tantangan itu aja sih, jadi harus konsisten. Intinya adalah harus konsisten, mutunya juga diperhatikan gitu kan. Terus juga mungkin ibarat kata kalau nggak sih dapat ternyata beatsnya itu cacat. Terus harus pikir nih gimana nih PR-nya harus diolah supaya lebih baik gitu kan nggak sih? Semua bukan saya aja sih yang ngalamin, pasti semua proses. Oke, berarti harus putar akal lagi ya. Kita harus cari supply biji kopi mentah yang salah satu dari saya. Oh, tetangga sendiri Dan yang kurang pakai dulu. Flores yang lagi nonton sekarang. Oh, luar biasa. Berarti ada dua tempat atau lebih? Ada dua tempat atau lebih? Banyak kan? Jadi Tergantung supaya kebutuhan konsumen. kita ada beberapa biji kopi dari Indonesia, supaya tempatnya kan ada beberapa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Nanti. Intinya adalah konsisten ya, Mbak ya. Iya. Oke. Ini saya mau ke Om Lukman nih. Selaku ini mungkin lebih ke petaninya ya. Gitu ya. Tadi kan untuk hilirnya adalah Mbak Nanti. Saya pengen tantangan dalam Om Lukman di dalam membangun bisnis kopi ini di dalam rasa sertifikat Polito ini, dari hulunya sebagai petani itu apa sih tantangannya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Berarti Dan saya jamin siapa yang ada di sini sekarang, saya jamin tidak punya pohon kopi, tidak punya lahan kopi, tidak punya duit untuk beli kopi, tapi bisnis kopi bisa. Saya jamin hari ini jadi, tapi mau kerja. Ya, betul. Ya, nah ya, saya jamin tidak punya pohon kopi, tidak punya kebun kopi, tidak punya duit untuk beli kopi, tapi jadi pebisnis kopi malam ini datang ke sini, saya jamin jadi. Dengan syarat mau kerja. Terutama, ini mohon maaf, terutama untuk yang belum dapat atau belum menjadi usaha. Ya, ingat ya, malam ini tidak punya pohon kopi, tidak punya kebun kopi, tidak punya duit untuk beli kopi, jadi pebisnis kopi malam ini. Dijamin. Oke, silakan kemudian Om Lukman. Saya tambahin.
Oke, ini dari pandangan Om Mas Rudi nih, sebagai petani kopi. Ada nggak sih masalah-masalah kayak ada hama segala macam, ada mungkin ternyata pupuknya nggak cocok, harus cari-cari dulu sampai ketemu dengan cocoknya gitu. Pernah nggak sih, Om? Itu sih pernah, tapi kebetulan Tuhan itu baik sama kita. Saya punya teman baik, salah satunya itu Profesor Al-Nofi, bagian kemudian penemuan bibit baru di Universitas Terburu itu teman baik kita. Jadi dia di mana penyuluhan, hasil kopi petaninya saya yang beli. Jadi mereka setor ke saya, kebetulan Tuhan itu baik. Jadi semua kendala kebetulan teratasi. Jadi memang kadang kita lawan Tuhan nggak bisa ya, Tuhan sah. Tapi tetap semuanya baik-baik saja. Apalagi untuk saat ini saya sangat bersyukur kopi itu sudah ada harganya. Nah, kayaknya tempat saya kopi mahal gratis. Kopi mahal gratis. Nah, Boleh berapa kilo gratisnya, Om? semaunya sangat jangan bawa pulang tadi. Oh gitu. Berarti lu udah mau pulang, saya mau ekstra aja gitu. Semaunya, sekuatnya minum kopi. Nggak usah banyak, termasuk di sini kalau ada yang kuat minum gelas atau maaf ngomong ada yang mau numpang minum kopi dong. Saya orang 9, itu panggil lagi orang 12 nih gua kasih. Bisa buat rumah. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat rumah. Oke, saya mau beralih ke Mas Haji. Dengan pertanyaan yang sama, tantangannya dalam memulai bisnis 77 Kopi Roastery ini awalnya apa sih, Mas? Ya, tantangan itu harus ditangani. Jadi jangan dibiarkan. Nah, atas karena itu kita harus turun bahkan mencintai gitu kan. Dari turun tanah harus dihadapi apapun masalahnya, dan memang unik aja gitu sesuatu yang baru, apalagi awal di situ dengan mikirin tentang manusia yang penting gimana jalannya aja sama itu mau nombok atau gimana urusan ntar sudah ada jalan tantangan dihadapi ya karena kan akhirnya sini kan jadi enak mulai bisa teratasi operasional bisa jalan bahkan ketika kita sambil ngopi gini kan di situ ada lah Ayo Mas, ini Mas. Iya. Kita udah jadi kopi. Oke, ini saya kan ini kosong ya. Ini nggak ada yang isi, ini nggak. Ini sebetulnya susulan, ya ada isinya gitu ya. Di kameranya nggak kelihatan juga soalnya. ini tantangan yang bisa dihadapi dan kita bisa tinggal di kota sana kita bisa ngopi bareng-bareng di sini untuk bisa bicara lagi. Oke, terima kasih banyak nih buat Mas Aji. Saya pengen tanya balik-balik ke Mbak Ranti. Nah, biasanya kan setiap usaha itu perlu yang namanya pemasaran atau marketingnya. Kira-kira strategi marketing apa nih yang menurut Mbak Ranti itu cocok nih apabila ada teman-teman yang pengen baru memulai usaha kopi gitu, kira-kira strateginya apa? Bahwasanya kan marketing itu kan ada yang marketing konvensional, ada yang digital marketing gitu kan. Dan otomatis itu kan ranahnya berbeda gitu ya. Modalnya juga berbeda, kostum harus dijalankan juga berbeda, strateginya juga berbeda. Nah kalau dari barang sendiri itu yang menggunakan itu yang mana nih? Atau mungkin dua-duanya gimana? Dari mau saja dulu. Digital itu udah pasti produk website. Jadi dari Instagram, YouTube, TikTok. Jadi kalau di saya semua kita pakai. Kalau konvensional itu apa dong kalau nasional itu? Kalau konvensional waktu itu kita ada offline store. Karena offline store-nya sekarang memang kita semua kelas tapi kita sudah kita saya konvensional itu saya Oke. Jadi apa brand ambassador sendiri ya? Biar jalannya budgetnya buat ide bagus bro. Daripada harus cari-cari biaya apa biaya kemarin. Tapi kalau misalnya kalau betul-betul biaya boleh hubungin saya kalau berapa.
Mungkin dari Om Lukas sendiri Om, strategi marketing apa yang Om lakukan untuk memasarkan produk dari Sinona Kopi Bengkulu ya? Gitu. Nomor satu, pemasaran Sinona Kopi. Saya cerita dulu Sinona Kopi itu, nama Sinona itu artinya gadis tajam. Gadis tajam. Jadi Sinona Kopi itu filosofinya itu kopi tangan pertama, jadi kopi perawan. Kopi Perawan. Perawat. Ya, jadi kopi tangan. Pemasarannya nomor satu lewat ASKI. Moto ASKI, kopi mempersatukan dan membuat kesejahteraan. Tepuk tangan dulu dong buat Asli. Itu marketing pertama. Oke. Yang kedua, networking. Kalau bahasa nada terkene, Kalau nih, lanjut Om. kalau bahasa daerahnya itu ya jaringan kerja lah ya, samping marketing kayak di sini orang di tempat saya pada tahu Oktom pakai apa, pakai produk kosan. Oktom sedang kemana, stoknya macam-macam. Jadi saya karena memang dikasih tumbuhan dan Tuhan, saya banyak kenal daerah, mulai dari Jawa Timur, paling jauh Manado, Kalimantan, yang dulu itu. Kalau Jakarta sudah cukup ya. Cuman kalau untuk keluar negeri saya masih pakai underwear. Jadi kendalanya tidak ada, bisnis kopi itu enak, wadahnya ada, ya kan? Menurut saya sangat enak dan enjoy. Saya juga sekarang lagi training calon putra mahkota. Akan melanjutkan ya Om ya. Ya, semoga ini jadi lewat cerita berarti Om Haji yang luar biasa. Dosen dan mungkin. Gua nggak mau ya. Nah, tapi ya itu tadi saya bilang sebenarnya bisnis kopi itu gampang, mudah sekali. Kalau saya bilang bisnis kopi itu semudah membalikkan telapak tangan. Dari gini, ini udah jadi duit. Benar. Ada tetangga saya tuh Taki Kopi, legendnya Glodok itu sejak 1927. Dia jualan kopi. Generasi keberapa? 4 sudah jalan. Tangan dulu dengan siapa? Ya Om beres dong Om. Cuan nggak dia tanya? Cuma. Nah, Yang penting pakai ya Om. nah, jangan lupa itu ya. Itu legendnya di Glodok. Ini para pengunjung jangan lupa. Legendnya kopi di Glodok juga ada di mall ini. Itu Taki Kopi. Kopinya luar biasa. Saya nyicip, waduh. Minta 1 gelas, kasih 2. Kan saya kira dikasih 10. Nah, benar. Jadi siapa yang karena kita ini tentang bisnis kopi, saya berharap paling enggak dari sebanyak ini pengunjung yang bertanya nanti ada 5 yang menjadi pengusaha kopi malam ini. Amin ya Rabbal alamin. Ada 5 yang jadi pengusaha kopi malam ini. Karena kopi enak, tidak mahal, tidak punya duit dan jadi pengusaha kopi, tidak punya kebun kopi jadi pengusaha kopi, tidak punya pohon kopi jadi pengusaha kopi. Apa dia ada pohon kopi? Ada. Beli kopi ya? Ada dong. Itu ada. Beli kopi. Nah itu dia. Kopi dari pohonnya, daunnya, pohon kopi itu dijadikan kayu. Daun kopi dijadikan kalau di tempat saya Kopi kawat daunnya. bukan Apa namanya? daun kopi itu untuk obat sakit batuk. Oke. Terus bikin kopi dari bunga kopi yang paling wangi. Oke. Dari kulit kopi Iya. bukan sekarang. Iya, betul. Itu sudah nggak ada yang dibuang. Betul sekali. Yang dibuang itu apa? Asap kopi. Asapnya. Nah. Iya. Dan itu pun sekarang lagi dimanfaatkan untuk terapi orang sakit asma. Nah, jadi apa yang nggak enak dengan kopi?
Dan jadi kalau tidak mau bisnis kopi, saya cuma bilang kasihan ya lo. Kasihan. Oke, berarti semuanya bisa dijadikan bisa olahraga. Sangat bisa sekali. Jadi orang kadang-kadang cerita nih, oh, gua kan ini yang paling banyak. Oh, gua kan ada keturunan bisnismu. Emang lu lahir ada garisangan, lu bukan jadi pengusaha kopi ya, pengusaha es. Nggak ada. Karena lu bukan jadi konglomerat di kopi ya, tapi konglomerat di properti. Karena kopi itu oh Haji, lu pokoknya banyak duitnya dari dosen aja ya, jangan dari kopi. Terus duit itu ada gambar, ini duit kopi, ini duit apa, gitu ada. Jadi semua itu bisa dipelajari, tinggal mau atau tidak. Tepuk tangan dulu dong buat mengumpulkan buat yang mau sekali. Ya. Saya mau bertanya ke Mas Haji. Ya. Beliau adalah dosen manajemen bisnis. Saya benar-benar mengharapkan luar biasa dari desain. Oke, dari mungkin bisa Mas jelasin dari praktek di lapangan selaku owner Green Laboratory dan juga sebagai teorinya sebagai dosen manajemen bisnis Mas. Strategi marketing apa nih yang sekiranya cocok digunakan untuk bagi yang ingin memulai bisnis kopi saat ini? Ya, dari sekian banyak strategi marketing yang ada, opsi yang ada dari digital sampai konvensional, balik lagi kalau misalnya konteksnya 77, kita back to basic, itu hospitality, menjaga produk gitu. Itu yang kita jaga secara penting ya. Tapi kalau yang saya jalankan untuk marketing ya pastilah terus kita sering banget itu harus terbantu di sepak kali kita get promote ke siapapun, tapi spesifik kita saya contoh ya dulu pernah melakukan menjelang sekolah masuk sekolah kemudian sebelum itu masuk kita udah persiapkan namanya CAS itu singkatan dari Coffee After School. Jadi untuk mancing anak-anak SMA yang habis sekolah kita kasih diskon. Jadi kita berikan ke sosmed di IG, terus kita promo ke media. Jadi itu enak. Walaupun mereka yang tertarik kopi belinya naik, tapi kan jual kopi ya masih ada. Ya, bukan lagi. Ya, itu benar. Terus waktu itu ada kendala. Kita udah buka jam 8 pagi loh, gila. Baru nanti udah buka ada kopi. Itu benar. Kendalanya masih kok belum masuk ya. Kenapa ya? Akhirnya kita buat semacam video, ceritanya kayak summary gitu. Temanya breakfast time. Jadi di situ kita kasih cerita. Ada 3 orang naik motor gede, naik motor Vespa sama naik motor yang klasik itu kecil. Dia jalan-jalan pagi-pagi itu sampai ke tujuh. Kita tanya pesan dan itu ada paketnya, paket diskonnya apa aja. Jadi untuk yang sunmori, untuk yang memang mau datang pagi-pagi nyari wifi itu bisa kita. Jadi dan itu akhirnya kena juga. Dan tahu kenapa? Gimana maksudnya? Ada yang masuk dari jam 9 pagi, pulang jam 3 sore. Mesen bawanya buat kopi. Luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa dia buat gitu ya. Kok nggak ada tes lagi gitu? Itu saya juga kayak gitu biasanya. Iya.
tapi bagi apa dan saya juga ya dosen juga dan kayak amat ya. Dan ngerasain kampus juga kuliah yang namanya kuliah gitu ya pelajarin aja lah, mungkin ada orang gitu mungkin kayak oh rame jadi ya apa gitu ya mungkin kita kelima titik mau itu poin itu mungkin terlalu jauh karena dua triliun sama kita manfaatkan basic tadi hospitality, service, produk dan coba kita buat kreatif antingan yang unik dari tadi ya pakai after school, printer time mungkin apalagi nanti banyak bahkan saya sekarang lupa banyak ini lagi saya lupa Saking banyak ya tapi ada gitu. Oke, luar biasa sekali dari Mas Aji. Memang benar ya, bahwasanya kalau berbicara marketing itu semua memiliki pengaruh. Gitu kan. Pertama, digital marketing, ya, baik dari sosial media, kemudian TikTok, terus juga Reel, segala macam gitu kan. Itu juga akan mempengaruhi hasil baik itu pemasaran atau mungkin penjualannya. Apalagi Mas Haji tadi bilang, biasanya ada promosi-promosi tertentu nih. Entah itu buat mahasiswa, spesifiknya harus lebih jelas targetnya gitu. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Kira-kira ada nggak sih buat mungkin yang pemula yang ingin baru memulai bisnis kopi, ada nggak sih kiat-kiat suksesnya gitu, dalam memulai bisnis kopi gitu? Karena kan kalau sampai kita mulai bisnis kopi itu kan, ini saya ketahui dan saya dapat juga di ilmunya, itu 2 tahun pertama itu menentukan apakah bisnisnya akan berlanjut atau tidak. Artinya adalah biasanya kan harus coba di promosi tahun pertama gitu kan, apalagi kalau memang harus ada toko offline-nya gitu kan, otomatis cost yang dikeluarkan itu juga besar gitu kan. Kira-kira ada nggak sih kayak solusi mungkin dari belakang ide? Kalau misalnya ada yang pengen menjadi waktu juga, yang suksesnya dalam membangun usaha atau kalau berarti mungkin dari pasti mungkin bisa dijelaskan apa yang sukses bisa Yang penting satu, mau banyak belajar, niat, rajin, betul nggak? Jadi belajar, niat, sama ngaji 3 itu. Ada lagi? Oh, saya mau tanya, kalau misalnya cuma ada uang 5 juta, bisa nggak dia jual? banyak Banyak kan? lewat banyak Banyak. Lewat kita kebanyakan kebanyakan. Iya. bisnis kopi kebanyakan Kalau media bisa berarti ya? Iya kan? Kalau media. Yang penting mau belajar sama rajin ya Om. Mau kerja juga kalau Kerja juga rajin kan kerja. Iya betul, betul sekali ya. Pekerjaan luasnya luar biasa ya. Iya. Itu di sini sampai di sini juga akan malam loh masih di sini. Untuk sharingnya Om ya. iya Terima kasih banyak atas saudara-saudara waktunya. Tepuk tangan dulu dong kali narasumber kita, luar biasa. Mungkin dari Om Lukman nih, selaku produksi Nota Kopi Bergulir. saya kasih mas Haji saya biar itu Mas Haji dulu. Apa tadi dari saya mas ya Kiat suksesnya. ya sukses sebenarnya cukup masuk ke ASKI sih. Karena singkatan ASKI kan Asosiasi Sukses Indonesia. Jadi udah masuk ASKI, udah masuk sukses. Gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, yang saya setuju tadi, yang dagang, mulai berkomunikasi tadi. Selain kita aware sama produk, kita aware sama market. Market itu aku permainan apa sih? Komplek ini ya ditanggapi, terus pengen menu ini itu kan diadain, kan gitu-gitu aja karena sebenarnya customer yang apa namanya memberikan kritik dan saran itu sebenarnya dia suka sama kita, makanya kita harus perbaiki diri biar dia makin suka sama kita, biar dia makin langganan, biar makin terikat. Itu kayak terikat.
Kiat-kiat mereka gitu ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Aji. Terakhir dari Om Lukman, apa nih kiat-kiat sukses dalam mulai bisnis kopi? Saya cuma menambahkan dari beliau yang saya saya cuma menambahkan kalau beliau kan rajin gitu. Dan ini punya ikatan batin termasuk nanti bagaimana menjadikan pelanggan itu next itu pelanggan adalah sahabat itu agak ekstrator dan kita berikutnya sampai sana. Tapi kalau bagi saya yang penting itu punya usaha dulu. Jadi kalau sudah punya usaha, kita nggak mikir mau sukses atau mau nggak sukses. Kebanyakan ilmunya kalau udah bikin usahanya belum ada. Bikin sukses. Penting punya usaha. Kuncinya rajin belajar. Beliau bikin ikatan batin. Rajin belajar, bikin ikatan batin. Kalau nggak punya usaha gimana? Jadi harus punya dulu. Nah untuk punya ini gimana? Bahkan Asosiasi Kopi Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Asosiasi Kopi Indonesia yang biasa sekali. Jadi makanya saya ulangi, tidak perlu punya pohon kopi, tidak perlu punya kebun kopi, tidak perlu punya duit untuk beli kopi, tapi bisa jadi usaha kopi. Itu yang paling penting. Kalau punya duit bisa usaha, sekarang anak kecil, anak SMP dan kecil duitnya di usaha. Kita ini nggak punya apa-apa. Mahasiswa yang masih minta duit sama maknya, sama bapaknya, sama engkongnya. Sekarang kita punya duit tapi pengen punya usaha, datang kasih. Karena itu benar. Kalau kita sudah punya usaha, tinggal bikin banget. Tapi yang penting punya dulu. Ya kan? Saya cerita produk Musa, tapi saya nggak cerita, saya nggak pakai, kan bohong. Saya berpakai loh. Nah, jadi menurut saya punya dulu, karena membuat usaha itu semudah dibandingkan telapak tangan. Yang jadi problem itu kan kita tidak punya apa-apa dan bergerak pengusaha. Pengusaha itu apa? Punya usaha. Itu yang paling penting. Kita tidak punya apa-apa, jadi pengusaha. Kalau punya duit banyak, ya, kalau saya nanya, berarti jadi panjang aja. Kita ini nggak punya duit, tapi pengen jadi pengusaha. Salah satu jalan itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tinggal cari cita-cita aja. Karena pengusaha itu memang benar-benar mudah. Kalau nggak percaya jadi pengusaha itu mudah, silakan siapa yang mau tanya dapat bonus malam itu. Oke, tepuk tangan buat ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Akan ada dua penanya, boleh boleh ya. Akan ada dua penanya yang nantinya akan mendapatkan 5 artinya boleh cukup waktunya dua dulu. Oke. Kita akan buka dua sesi pertanyaan. Silakan nanti akan dapatin kopi ya di depan. Silakan buat seluruh pengunjung yang ada di Mall Indonesia yang ingin bertanya seputar talk show cerita kopi pada malam ini, silakan karena ada bunyi juga. Mau silakan. Ada yang ingin bertanya? Boleh, kalau bisa pertanyaan orang di dalam boleh juga. Kita nanya.
Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan coba. Selalu. Banyak. Oke, saya sabar ke sana. Oke, saya ulangi pertanyaannya Om. Untuk memulai usaha kopi ya, modalnya sekiranya butuhnya itu berapa besar sih Om? Nggak pakai modal. Gak pakai modal, gimana dong? Jadi pengusaha itu nggak perlu modal. Yang perlu itu kerja. Kerja, ada niat Tapi ya? kalau nggak mau kerja, modal nggak mau, kerja nggak mau. Nanti. Oke, gimana Bang? Kalau mau kerja, tidak pakai duit, ya syaratnya mau kerja, ikutin apa yang saya sarankan. Nggak usah pakai duit, nggak pakai uang pendaftaran. Saya jamin 10 hari, 10 hari punya anak buah 8 orang dan jadi pengusaha. Wah, gimana tuh caranya Om? Tepuk tangan dulu dong, itu pertanyaan besar ya? Nah, kalau nggak percaya ikutin, ini acara asli loh, ini itu kan kaleng-kaleng. Kita kok 10 hari saya jamin punya anak buah 8 dan jadi bos. Mungkin lengkapnya nanti bisa kali lagi. Ya, jadi bos itu apa? Bos itu bisa gaji dan punya anak buah. Itu bos. Dan itu dalam 10 hari bisa dihasilkan. Itu tidak kaleng-kaleng. Karena apa? Minumnya siluman kopi. Kopi sehat yang bikin waras. Jadi banyak kan. Masa kopi ngomong harganya. Saya kopi 2 juta aja kan. Saya kan sudah ngomong orang bikin kopi sekian. Mau ke Yerusalem apa ke Haji bareng aja. Jadi saya ini orang yang anti kopi mahal ya. Kopi sehat, anti kopi mahal. Oke, bagaimana Mbak? Apakah ada tanggapan lagi? Cukup? Oke. Masih ada terbuka satu peluang pertanyaan lagi, silakan ya. Mungkin Bapak yang pakai masker di belakang mau bertanya, Pak? Lagi kasih ini Bu, kasih katanya. Nanti aja, atau nanti aja. Nanti aja Pak, bilang kasih foto bareng ya Pak. Iya, Pak, ikut. Dari sini, cuma mau nanya kepada kaki doang ya. Apa yang membedakan kopi itu yang membedakan apa sih? Suka minum kopi, tapi bukan kopi kopi. Nah, itu apa yang membedakan? Merah itu ya. Bisa tak dulu kasih penjelasan dulu? Oke, pertanyaannya apa yang membedakan kopi gimana? Apa yang membedakan? Mungkin Mas Adi sama Mas. Apa yang membedakan kopi? Kita masih Antara kopi satu dan kopi lain. ya agak banget sebenarnya. Oke. Mungkin maksudnya kan ada berbagai tipe kopi ya Pak. Tadi Om sudah menyebut kopi Arabica, Robusta, Arabica, kayak gitu sudah mungkin untuk diturunin lagi. Kalau Robusta ya mungkin aromanya tuh tentang aromanya wangi gitu. Terus bol yang mungkin kalau bisa disebut merek ya kapal api gitu lah. Robusta kayak gitu rasanya. Terus kalau Arabica yang cenderung asam kita yang terus Cimona juga punya Iberica, punya Robusta, punya Arabica juga yang dimana masing-masing kopi itu punya peningkatan masing-masing juga. Kayak saya dulu nggak bisa kopi karena punya emak, saya nggak berani langsung Robusta atau house blend gitu, campuran antara Robusta dengan Arabica menjadi satu kopi susu itu nggak bisa dulu.
Jadi harus di apa namanya, dibuka di Apa yang perlu dibaca? Bacain dulu lah. ya dibacakan berdasarkan dengan Arabica. Karena dari Arabica, saya sering Arabica, jadi bisa menobuskan, bisa memberikan tempat saya juga. Itu Arabica yang dimaksud, Arabica yang dimaksud adalah kopi susunya atau misalnya kopi 60. Oh ya, Arabica yang murni, yang hitam, kopi hitam. Kalau dari aroma, kalau dari aromanya gimana? Aromanya. Aromanya macam-macam Pak. Waduh, luar biasa Pak Arabica. Yang dari ada sebenarnya yang Jawa Barat. Jadi yang begitu mungkin yang ada yang tangannya nanti ada floral gitu, yang agak-agak soft lah. Karena berangkat dari situ, yang tadi yang punya mah, sekarang jadi sembunyi. Yang tadinya nggak berani ngopi, jadi bisa ngopi. Gitu. Jadi kalau misalnya minum robusta Kinona, saya berani sekarang. Kalau bapak yang mau, nggak berani. Gitu. Gue nanti mungkin mau ngerjain. Apa yang membedakan satu kopi dan kopi lainnya? Arabica tadi. Mungkin dari sudut pandang Mbak Nadi selaku Lestari kali ya, ada perbedaan kan? Dari setiap daerah juga udah karakternya beda-beda ya. Juga dari proses roasting, dari cara seduh. Kalau Arabica juga sebenarnya bisa dibuat nggak asli dari cara roastingnya. Proses roastingnya medium atau juga. Jadi kalau itu selera lagi, balik lagi selera lagi Pak. Ya, minum kopi mau suka yang dia lebih keluar asam, ya kayak akan dibuat sebelum mungkin menolbu di sisi atau lebih bold, yang itu yang masuk asam biasanya lebih terlibat. Balik lagi ke selera lagi Pak. Untuk beda-beda karakter minum kopi memang dari tiap daerah itu karakternya masing-masing. Oke, bagaimana Pak? Mungkin untuk informasi lebih lanjut nanti bisa datang langsung ke Booth ASKI ya Pak ya, Booth Asosiasi Kopi Indonesia. Kita bisa sharing-sharing lebih mendalam lagi. Bapak juga bisa nyebut juga ke sana Pak. Iya, kita Bapak bisa nyebut juga bisa langsung. Pengen belajar terlebih juga bisa boleh gitu kan. Karena mengingat waktu kita sudah habis gitu. Ini kita sesi foto dulu sebelum penutupan, oke ya? Mungkin bisa sesi foto dulu ya. Ini yang bertanya silakan Pak. Baru saya bilang ke depan. Ya, kita ada di belakang persidangan. Siapa? Baru ini ya silakan. Ini yang nanya, Oke, gimana aja nih Bu? yang nanya, Terima kasih. yang nanya dapat kopi. Ini juga. Ini juga. Ini ya udah. Gimana? Ini dua lagi. Kita aja. Oke. Foto dulu. Satu, Salam kopi. satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, ini tasnya, ini tasnya. Oke, ini bisa foto semuanya ya. Semua foto bapak foto bertahun-tahun kita tasin, tapi foto. Di depan kita nih. Penonton berapa ribu nih di rumah? Ya, penonton yang sekarang udah sampai 10.000 gitu. Gak kelihatan. Mungkin kelihatan dari orang saja. Ini ada 10.000 penonton memenuhi GBK kali ini. Ke kiri. Dari mulai ke BK ya. Ini kanan dong. Sekarang. Oke. Satu, Salam kopi ya. satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak atas. Iya, terima kasih banyak. Nah, tambahan. Oke, terima kasih banyak buat yang bertanya di audiens yang ada di sini juga. Saya ucapkan terima kasih banyak juga buat kepada ketiga narasumber kita, ada Mbak Ranti, Om Lukman, dan Mas Haji juga.
Kalau gitu semua sudah kita selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara talkshow kita pada malam hari ini, ASKI, Asosiasi Kopi Indonesia. Terima kasih banyak. Dan Ibu organizernya ada Jambore.id, penyelenggara baik Kopi Indonesia, dan didukung oleh GMP Gerakan Edukasi Kopi Indonesia, Unsighted Coffee Roasters, Sinona Kopi Bengkulu, dan 7 Kopi Roastery. Itu untuk acara kita pada malam hari ini. Saya dulu lagi, jika ada jarum yang datang jangan disimpan di dalam hati. Kalau saya salah, saya mohon maafin dan jangan simpan di dalam hati. Kalau gitu, yang berada cantik banyak tapi menuju rumah saya. Jadi kalau mau rumah saya, mudah-mudahan boleh ya. Boleh kita minta selanjutnya. Kalau gitu saya ceritain satu pendapat pada berdiri. Saya berbuka di metode dalam kopi. Selanjutnya besok-besoknya lagi. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.